Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Di kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmatnya, dan nikmat yang tertinggi yang sering kita ulang-ulangi yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa menjunjung tinggi dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib wal isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini pertemuan yang kedua tentang tarhib Ramadan, fikih puasa atau fiqhus siam, yang dimana kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan puasa Ramadan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Malam ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pengertian puasa. Ya. Sebagaimana yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, puasa itu kita bagi menjadi dua, dari segi bahasa dan segi istilah. Dari segi bahasa itu artinya al-imsaku an ayyi syai'in, yaitu menahan dari apapun. Jadi puasa itu yang penting menahan, itu puasa dari segi bahasa. Ya. Jadi kalau kita menahan untuk tidak keluar rumah, itu juga puasa. Kalau kita menahan untuk tidak berbicara, itu adalah puasa. Jadi puasa adalah dari segi bahasa, apapun yang kita tahan untuk tidak dilakukan, itu adalah puasa. Namun yang akan kita bahas adalah puasa dari segi istilah atau dari segi makna syar'i. Pengertian puasa adalah al-imsaku an syahwatai al-batni wal farji min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi bi niyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. Puasa itu adalah menahan dari dua syahwat, baik itu syahwat perut maupun syahwat kemaluan. Olehnya itu orang yang berpuasa dia menahan dari dua, yaitu dari syahwat perut, menahan dari makan dan minum dan segala hal-hal yang masuk ke dalam perutnya sebagai pengganti daripada makanan dan minuman. Kemudian yang kedua adalah syahwat kemaluan, yaitu tidak boleh berhubungan badan antara suami dan istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya sebelum terbenamnya matahari atau setelah ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, semua yang dilarang tadi itu boleh. Semua yang dilarang itu boleh. Dari setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu semua orang boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan badan suami istri. Biniyati taqarrub ila Allah azza wa jalla, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah ibadah, dan setiap ibadah itu harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa itu sendiri dari segi bahasa Bapak Ibu sekalian, yaitu dari kata soma yasumu soman. Ya, kalau Ramadan itu dari kata Ramadan. Ya, Ramadan kemarin yang kita bahas itu dari kata Ramadan, artinya Ramadan itu
panas, terbakar. Makanya di awal pertama kali puasa itu diwajibkan, puasa Ramadan itu di musim panas. Ya. Baik. Dalilnya apa? Ya, tentang kewajiban puasa ini bisa kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 tentang pengertian puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah sampai terbayang, sampai jelas bagimu antara benang putih dari benang hitam. Itu artinya cahaya. Ya, cahaya putih dari cahaya hitam. Warna putih dari warna hitam. Dari sinar munculnya sinar dari gelap. Ya, jadi bukan benang yang benang yang hakiki, tapi maksudnya adalah benang di sini yaitu cahaya. Ya, dari munculnya sinar di tengah-tengah kegelapan. Jadi itu fajar shadiq namanya. Fajar terbagi dua Bapak Ibu sekalian, ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Fajar kazib itu adalah fajar yang masih berbentuk seperti garis ke atas atau titik, kelihatan seperti ada sinar tapi masih belum lebar. Itu fajar kazib namanya, masih bohong. Kalau fajar shadiq itu yang sudah membentang sinarnya, itu yang dimaksud, ya. Sampai di situ tidak boleh lagi makan dan minum. Sampai di situ tidak boleh lagi makan dan minum. Summa atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Maka puasa itu adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian rukun puasa. Ya. Rukun puasa ada dua. Yang pertama menahan dan yang kedua niat. Maka orang yang berpuasa itu tidak boleh melepaskan atau meninggalkan dua hal ini. Harus menahan dan harus berniat. Kalau ada yang mengatakan dirinya berpuasa tapi tidak menahan, maka tidak dianggap berpuasa. Artinya puasanya tidak sah. Atau dia menahan tapi tidak berniat, maka tidak dianggap berpuasa atau puasanya tidak sah. Harus diniatkan. Ya, harus diniatkan. Karena tidak semua yang tidak makan dan minum itu artinya dia berpuasa. Sehingga kalau dia mau dipastikan berpuasa atau tidak, harus dia tentukan dengan niat. Harus dia pastikan dengan niat. Dan niat ini adalah pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Anggaplah di luar bulan suci Ramadan kita berpuasa. Kalau bulan suci Ramadan saya yakin semuanya puasanya adalah puasa wajib. Tapi di luar bulan suci Ramadan ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Qada. Puasa mengganti Ramadan tahun yang lalu. Yang kita lakukan pada hari ini itu puasa wajib. Di luar bulan suci Ramadan kita lakukan. Sedangkan kita lakukan di hari Senin. Kita lakukan di hari Kamis. Apa yang membedakan antara kita berpuasa Senin Kamis atau puasa qada? Yang membedakan ada pada letak niatnya. Ada dua orang yang masuk ke masjid. Kedua-duanya sholat 2 rakaat sunnah. Yang membedakan antara sholatnya di antara dua orang ini adalah niat. Karena sholat 2 rakaat bacaannya sama. Dari takbiratul ihram sampai salam itu bacaannya sama. Yang membedakan adalah niat. Ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang sholat qobliyah. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua hal ini itu adalah rukun daripada puasa. Dan setiap ibadah memiliki rukun yang berbeda-beda.
Ya, menahan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, menahan dari makan, minum, berhubungan badan. Itu harus ditahan. Ya. Kenapa harus ditahan? Kalau yang hukum asalnya adalah haram, itu tidak perlu ditahan. Karena memang hukumnya haram, harus ditinggalkan, bukan ditahan, tapi ditinggalkan. Tapi ini adalah yang hukum asalnya adalah halal. Siapa yang melarang kita makan dan minum di siang hari, sedangkan itu adalah makanan dan minuman kita yang masak, kita yang mengusahakan. Dalam kondisi berpuasa kita harus tahan untuk tidak makan dan minum. Siapa yang melarang kita, istri kita yang sudah kita halalkan, suami kita yang sudah kita halalkan untuk berhubungan badan. Namun karena kita berpuasa, kita tahan. Nah, menahan. Yang kedua adalah niat. Ya. Niat puasa Ramadan itu harus dimalamkan. Barang siapa yang di malam hari belum berniat, maka keesokan harinya itu tidak sah puasanya. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, niatnya. Ya. Jangan sampai sudah. Dan biasanya orang banyak yang lalai di hari pertama. Apalagi terjadinya perbedaan. Dia bingung, saya mau ikut yang mana, sehingga antara puasa besok atau tidak itu harus ditentukan di malam harinya. Harus ditentukan di malam harinya. Keesokan harinya kemudian dia mau berniat puasa, itu sudah tidak sah, kecuali puasa sunnah. Kalau hari Senin Bapak Ibu sekalian, ibu atau bapak mau puasa sunnah, boleh jam 9 baru berniat. Itu puasa sunnah. Yang penting belum sarapan. Kalau sudah sarapan tidak boleh lagi puasa. Karena puasa adalah hukumnya sama, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah minum, makan, nggak boleh lagi berpuasa. Tapi yang sunnah Bapak Ibu sekalian itu boleh kita niatkan di pagi hari. Tidak harus dimalamkan, tapi tetap harus ada niat. Kalau ada orang walaupun puasa sunnah, tidak ada niatnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kemudian datang waktu malam, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak menghubungi istrinya, suaminya, itu tetap tidak dianggap berpuasa selama dia tidak menghadirkan niat, walaupun sunnah. Ya. Kenapa? Karena niat adalah rukun. Suatu rukun Bapak Ibu sekalian itu tidak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada berarti ibadah itu tidak sah, batal. Ya. Niat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan, memalamkan niatnya atau meniatkan dari malam hari sampai terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini puasa wajib. Puasa wajib. Tidak dianggap berpuasa. Waktunya adalah dari terbitnya fajar sampai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu waktu berniat. Kalau hari ini hari pertama puasa, tadi misalnya puasa, kemudian besok hari kedua, maka jam-jam seperti ini sudah bisa kita niatkan untuk berpuasa besok. Jangan tunggu sampai fajar, khawatir kita tidak terbangun, tiba-tiba sudah jam 6. Ya. Sampai terbitnya fajar. Yang kedua, niat ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu dilafazkan. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Jangan mempersulit Bapak Ibu sekalian, dan jangan memberikan kesulitan kepada Bapak Ibu. Terkadang ada yang maksa-maksa harus dilafazkan niatnya, padahal orang mau beribadah, orang yang mau beribadah ini tidak hafal-hafal niatnya. Saya pernah di majelis ta'lim, ibu-ibu bertanya, "Ustaz, bagaimana niatnya sholat tahajud? Sudah lama saya mau sholat tapi belum saya lakukan." Nah, ini yang masalah yang mengajari dia. Karena seakan-akan tidak boleh sholat tahajud kalau tidak dilafazkan niatnya.
Niat itu tempatnya di dalam hati. Ketika sudah terbesit di dalam hatinya ingin melakukan ibadah itu, maka itu sudah dianggap niat, ya, sudah dianggap. Maka Bapak Ibu sekalian tidak usah repot-repot. Mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan orang sholat sampai 3 kali takbir. Setelah sholat saya bertanya kepada salah satu jamaah, apa yang menyebabkan orang berkali-kali takbiratul ihram? Seorang jamaah mengatakan kemungkinan niatnya yang belum pas, sehingga diulangi sampai betul-betul sesuai. Anggaplah kalau dia sholat dan berniat usolli fardaz zuhri salasa raka'atin, 3 rakaat padahal 4 rakaat. Kemudian dia ulangi, dia baca usolli fardaz zuhri salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala, padahal dia makmum. Dia ulangi lagi sampai takbir ketiga baru benar. Nah, ini akan menghadirkan was-was, ya, akan menghadirkan selalu keraguan di dalam hati. Kata ulama kita, guru saya Syekh Al-Amin Al-Hajj Muhammad Ahmad, saya pernah bertanya langsung, bagaimana hukum niat? Beliau mengatakan dia adalah rukun, ada yang mengatakan wajib dalam sholat. Yang kedua, kalaupun orang itu, saya lanjutkan pertanyaan saya, bagaimana kalau seandainya dalam niatnya salah melafazkan? Kata beliau, kalau ada yang melafazkan, itu jangan dianggap sebagai bagian daripada yang harus dilakukan, tetapi hanya untuk sebagai penegasan. Yang kedua, sekiranya ada yang berniat kemudian lafaznya salah tapi hatinya benar, maka sudah sah ibadahnya. Ya, karena yang Allah hitung itu, Bapak Ibu sekalian, yang Allah nilai itu adalah hati kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat dalam ibadah wajib hukumnya harus. Dia adalah wajib ada. Ya, khususnya ibadah puasa. Kalau puasa wajib, fardu tadi, maka harus diniatkan di malam hari. Nah, caranya bagaimana? Ada 2 cara. Cara yang pertama boleh dilakukan 1 kali di awal malam Ramadan untuk 1 bulan full. Dan ini ada di dalam mazhab Malikiyah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau repot, boleh berniat 1 kali untuk 1 bulan, karena dianggap oleh ulama kita 1 paket. Ya. Dalam mazhab Malikiyah itu 1 kali saja untuk 1 bulan. Ya. Makanya disebut puasa Ramadan. Ramadan itu 1 bulan Ramadan, 1 paket. Jumhur ulama setiap malam harus diniatkan. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hanafiyah, Abu Hanifah. Harus dimalamkan setiap malam. Kata ulama kita, bagi yang meniatkan 1 kali untuk 1 bulan, maka dia harus melakukan 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau dia tidak pernah uzur dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak perlu dia mengulangi setiap malam. Cukup di malam awal Ramadan, kemudian dia tidak pernah berniat lagi, itu sudah cukup. Yang kedua, kalau di pertengahan Ramadan pernah dia safar, sehingga dia tidak berpuasa. Di pertengahan Ramadan, sementara berjalan, hari ke-10 dia sakit. Lalu ia batalkan puasanya, tidak berpuasa. Maka setelah itu dia harus mengulangi niatnya, harus setiap malam. Maka dalam mazhab Maliki juga harus seperti itu. Tidak mutlak 1 bulan penuh, kemudian tidak berniat lagi setiap malam. Itu bagi orang yang tidak ada uzurnya. Tapi bagi wanita yang kebetulan haid di pertengahan Ramadan, laki-laki yang safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka setelah kembali ke safarnya lalu ia berpuasa, setelah bersih dari haidnya lalu ia berpuasa, orang yang mengambil mazhab Malikiyah kembali berniat setiap malam. Ya, alasannya kenapa? Karena sudah tidak cukup 1 bulan. Ya. Tidak cukup 1 bulan.
Taib, itu cara niat, menghadirkan niat. Kalau saya sendiri Bapak Ibu sekalian, saya al-jam'u bainahuma, saya kumpulkan kedua-duanya untuk menghilangkan rasa keraguan dan menghindari suatu ketika tiba-tiba saya lupa. Dan saya yakin tidak akan ada yang pernah lupa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang ketika salat tarawih, jangankan salat tarawih, setelah buka puasa itu orang sudah punya niat, tekad untuk melanjutkan puasa besok, dan itu sudah niat. Iya. Orang kalau sudah salat tarawih itu sudah punya tekad ingin berpuasa besok, dan itu adalah niat. Itu adalah niat. Iya. Nah, dalam hadis Aisyah tentang puasa sunnah terkait dengan niat, kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu saat Rasulullah SAW datang ke rumah kami, lalu menanyakan, hal indakum syai', apakah ada makanan? Ini pagi, apakah ada makanan? Datang ke rumahnya istrinya, yaitu Aisyah. Kata Nabi SAW, tidak ada makanan. Ini pagi-pagi Pak, tidak ada makanan di rumah istri Nabi, Aisyah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kalau begitu saya berpuasa. Fa ini izan shaim, kata Nabi. Kalau begitu saya puasa. Itu seorang Nabi Muhammad SAW kalau tidak dapat makanan di rumahnya, puasa. Suami-suami kita Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak pernah puasa? Karena selalu ada makanan. Ya, selalu ada makanan. Kemudian kata Aisyah, di hari yang lain pernah lagi datang kepada kami, ke rumah kami. Lalu sebelum Nabi SAW bertanya, Aisyah sudah mengatakan, ada kurma, ada yang kasih kurma ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sebenarnya saya puasa, tapi coba saya lihat. Lalu diperlihatkan kurma itu, dan Rasulullah SAW membatalkan puasanya. Nah, faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, keterangan pertama dari Aisyah, Nabi datang kemudian tidak mendapatkan makanan lalu dia berpuasa, itu menunjukkan bahwa Nabi belum berniat tadi malam. Ya, belum berniat puasa. Ini puasa sunnah. Kemudian ketika tidak mendapatkan makanan baru berniat puasa. Yang kedua, bolehnya membatalkan puasa sunnah dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya, kita sudah puasa Senin atau Kamis, tiba-tiba dan jam 9 baru kita ingat ada undangan makan-makan atau undangan pernikahan, syukuran. Pertama, boleh saja kita datang, tidak usah makan. Yang kedua, silahkan kita batalkan puasa kita dan kita makan di sana. Yang ketiga, boleh saja kita makan setelah kita buka puasa, atau kita buka puasa di acara saudara kita. Banyak perkara ini, luas, silahkan dipilih. Perkara yang sunnah itu tidak masalah. Ya. Kemudian kata ulama kita, begitu juga dengan puasa qada. Puasa qada karena waktunya luas, itu boleh saja dibatalkan ketika ada ketentuan-ketentuan di siang hari. Kalau mau dibatalkan, padahal dia hukumnya wajib. Tetapi puasa Ramadan di bulan Ramadan itu tidak boleh dibatalkan kecuali dengan ketentuan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu sakit, safar, haid, nifas, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hukum puasa Ramadan kita sudah tahu semua, hukumnya adalah fardu ain, wajib, dan dia adalah rukun Islam. Iya. Kita sudah sebutkan dalilnya ya, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti, atau wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 pondasi.
Yang pertama adalah syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Di dalam hadis Jibril itu puasa dulu baru haji. Ya. Nah, sejarah puasa Ramadan, fase-fase diwajibkannya Ramadan. Ya. Pertama, puasa Ramadan diwajibkan pertama kali itu pada tahun kedua Hijriah. Ya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah di tahun kedua. Di tahun kedua. Ya. Tahun kedua Hijriah. Kemudian pertama kali sebagaimana sempat saya singgung kemarin, puasa yang pertama kali diwajibkan itu bukan puasa di bulan Ramadan, tetapi puasa Asyura. Ada yang mengatakan puasa yang pertama bukan Asyura, tetapi puasa 3 hari setiap bulan. Ya, puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian fase kedua diwajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan, tetapi dengan pilihan, belum mutlak. Bagi yang mau berpuasa silahkan berpuasa, dan bagi yang tidak mau berpuasa silahkan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, silahkan dia memberikan makan kepada fakir miskin, pada orang miskin. Ini yang kedua, tanpa syarat, tidak harus sakit. Pilihan. Ya. Mau berpuasa, silahkan berpuasa. Tidak mau berpuasa, membayar fidyah. Tapi tidak ada pilihan ketiga. Tidak mau puasa, tidak mau bayar fidyah, itu tidak ada. Ya. Itu yang kedua. Fase yang ketiga sudah diwajibkan pada surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan masuknya Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Sampai di sini banyak perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan sekiranya Anda melihat hilal Ramadan di malam itu sendirian, maka Anda wajib berpuasa walaupun orang lain belum ada yang berpuasa. Ada yang mengatakan tidak, karena orang berpuasa dan beridul fitri itu harus bersama-sama. Iya, harus bersama-sama. Makanya pentingnya melihat hilal tidak sendirian. Tidak sendirian. Makanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu sudah benar. Ya, mereka memberikan tugas untuk melihat hilal itu tidak satu orang, tetapi dengan rame-rame. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tujuan dan hikmah puasa Ramadan. Karena kita mungkin terlanjur membahas ini, Bapak Ibu sekalian, tadi terlanjur kita membahas tadi ya, apa itu tadi? Mana ini? Ya, fase Ramadan, masuknya Ramadan ya, masuknya satu Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui di awal Ramadan, ya, di awal Ramadan ada 1-2 hari sebelum masuk Ramadan kita tidak boleh puasa. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian 1 bulan penuh kita hanya berpuasa Ramadan, kemudian kita tiba-tiba mau berpuasa sunnah tanggal 31 atau tanggal 30 bulan Sya'ban atau tanggal 29 bulan Sya'ban. Kalau mau berpuasa jauh-jauh sebelumnya. Bahkan ada yang sudah melarang di tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban itu sudah tidak boleh lagi berpuasa, tapi hadisnya dhaif. Ya, tidak perlu mengikuti itu karena hadisnya lemah. Silakan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kalau mau berpuasa silakan puasa sunnah. Khususnya bagi orang yang belum selesai qadanya. Selesaikan qadanya. Ya. Namun ada 2 hari yang disebut dengan hari syak, yaitu di tanggal 29 bulan Sya'ban atau di tanggal 30 bulan Sya'ban. Itu tidak boleh lagi kita berpuasa, berhenti maki puasa. Istirahat sampai menunggu masuknya 1 Ramadan.
kecuali orang yang terbiasa puasa, memang rutin puasa. Anggaplah begini Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan itu puasa dalam bulan Hijriah, bukan puasa. Jumlah bilangan dalam sebulan, setiap bulan Hijriah itu jumlahnya berapa? 29 atau 30. Tidak ada yang seperti Februari maupun Januari. Januari berapa? 31. Februari berapa? 28. Jadi kalau ada yang berpuasa 28 kurang 1. Kalau ada yang berpuasa 31 lebih. Karena bulan Hijriah itu di dalam Sahih Bukhari dikatakan, dan Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika berkhutbah, mengatakan asyahru hakaza hakaza wa hakaza. Berapa jumlahnya? 30. Kemudian diturunkan lalu diangkat lagi, wasyahru hakaza hakaza wa hakaza. Ditelukkan 1. Itu 29. Karena waktu itu belum ada mic seperti ini, mikrofon pembesar suara, sehingga Rasulullah harus mengangkat kedua tangannya supaya jamaah kaum muslimin melihat sampai ke belakang. Satu bulan itu kalau bukan 29, 30, ya, 30. Dan ada 1-2 hari di ujung bulan Sya'ban itu kita dilarang kecuali orang yang terbiasa berpuasa. Ya, maka anggaplah seandainya 1 Ramadan itu di hari Selasa. Di hari apa? Selasa. Ada yang rutin setiap Senin Kamis tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis. Bertepatan hari Senin akhir bulan Sya'ban. Maka orang yang seperti ini boleh. Masih boleh dia. Tapi Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah berpuasa Senin Kamis, ya, jangan macam-macam. Mau jadi pahlawan, tidak pernah puasa Senin Kamis di luar itu, tiba-tiba di akhir bulan Sya'ban dia berpuasa hari Senin. Iya. Gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang terbiasa puasa, maka silahkan dia berpuasa. Kalau orang yang rutin berpuasa, silahkan, nggak ada masalah untuk dia, ya, karena sudah terbiasa. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada tujuan dan hikmah puasa Ramadan. Ya, tujuan dan hikmah puasa Ramadan. Yang pertama adalah untuk melatih jiwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk melatih jiwa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan dari terbitnya fajar sampai fajar kembali, itu tujuannya adalah untuk melatih hati kita, jiwa kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan puasa di dalamnya, salat malam di malamnya, ya, puasa di siang hari, membaca Al-Qur'an siang dan malam, qiyamul lail di malam harinya, kita bersedekah siang dan malam, kita buka puasa, kemudian sahur, semuanya itu ibadah. Semuanya ibadah. Maka ibadah-ibadah yang sebulan kita lakukan ini tujuannya adalah untuk melatih jiwa kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Itu yang pertama, tujuan daripada dan hikmah diwajibkannya puasa. Belum selesai. Mana ini? Nah, yang kedua adalah untuk menumbuhkan sifat sabar, dan sabar ada 3. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar di atas takdir. Nah, 3 bentuk kesabaran ini itu dilakukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bukan puasa, qiyamul lail, bacaan Quran, semuanya adalah ibadah, kita sabar melakukannya. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kam min sha'imin la yajidu syai'an illa al-ju'al atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus.
Ya. Ini adalah untuk meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu bisa merusak pahala puasa kita. Maka kita bersabar. Kita bersabar. Ada banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ini. Kemudian yang ketiga, untuk meredam syahwat. Ya. Untuk meredam syahwat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu adalah lebih mampu untuk menundukkan pandangan. Orang Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak tahu itu, yang sudah punya istri, ya. Yang sudah punya istri. Siapa lagi yang mau dipandang? Mau memandang orang lain sedangkan ada yang halal dipandang di rumahnya. Maka untuk meredam syahwat, anak muda yang sudah mampu menikah, hendaklah dia menikah. Ya. Dan salah satu, saya dimudahkan ujian disertasi waktu saya S2 di Sudan. Saya hanya 1 tahun 8 bulan selesai. Ya, bukan disertasi, tesis. Salah satu diantaranya adalah karena saya beralasan mau menikah, dan orang Arab itu tidak mau. Orang Arab itu menunda-nunda pernikahan orang. Saya katakan saya mau pulang karena saya mau menikah. Akhirnya saya dipercepat karena tesis saya sudah selesai dan tinggal diujikan, tapi karena belum waktunya. Akhirnya saya minta dengan alasan itu, dan memang benar karena saya mau menikah. Akhirnya saya diberikan. Akhirnya saya tercepat waktu itu. Teman-teman masih proposal, saya sudah ujian tesis. Iya, dengan alasan mau menikah. Dan betul, 10 hari saya di Indonesia, saya jemput istri saya di Bengkulu. Ya, menikah di sana. Kemudian saya bawa ke sini. Dari 2014 sampai sekarang baru 1 kali pulang. Nah, ini melatih kesabaran istri juga. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meredam syahwat. Wa ahsanu lil farji, dan demi untuk menjaga, dan lebih bisa untuk menjaga kemaluan. Ya, karena orang punya pasangan, ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Kalau anak muda itu tidak mampu menjaga syahwatnya, maka hendaklah dia berpuasa. Karena dengan puasa, kata fa innahu lahu wija, dengan berpuasa itu bisa meredam syahwat. Ya. Tadi itu karena dia adalah perisai. Puasa itu adalah perisai, tamen, pelindung. Orang ketika berpuasa sama sekali dia tidak akan memikirkan yang aneh-aneh. Ya. Ini di antara hikmahnya lagi adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian, ada nikmat yang kita dapatkan, yaitu nikmat kenyang. Dalam keadaan lapar kita rasakan nikmat kenyang. Dalam keadaan lapar kita merasakan nikmat mampu. Keadaan lapar kita mampu merasakan nikmat kaya. Pada saat itu kita merasakan seperti inilah orang yang tidak punya apa-apa. Mereka siang dan malam lapar, tidak makan dan tidak minum. Maka itu juga adalah bagian daripada solidaritas antar sesama. Orang sakit, Bapak Ibu sekalian, ketika dia sakit dia merasakan nikmat sehat. Tapi orang ketika sehat itu biasa-biasa saja. Orang ketika dia terkena musibah, dia akan rasakan nikmatnya dalam keadaan aman tanpa musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah sebab meraih derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Solidaritas antar sesama. Dengan berpuasa kita bisa merasakan orang-orang lapar di luar sana. Sehingga tidak sedikit di antara orang berpuasa di siang Ramadan itu mampu bersedekah. Karena ada perasaan yang sama yang mereka rasakan, Bapak Ibu sekalian. Kita lapar dan haus karena berpuasa. Tapi di luar sana banyak orang yang tidak berpuasa pun mereka merasakan lapar dan haus. Ya. Kemudian menjernihkan hati dan pikiran. Seperti yang saya katakan tadi, ketika orang yang berpuasa tidak akan macam-macam pikirannya.
Sekiranya kita berpuasa setiap hari, maka Masya Allah pikiran kita, yang kita pikirkan adalah bersedekah. Sebentar malam kita qiyamul lail. Apa yang kita mau seperti mau berbuka puasa. Yang kita pikirkan waktu sholat, kemudian kita mau sholat berjamaah. Makan sahur. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kenapa Ramadan itu lebih banyak orang yang sholat? Itu tadi karena pikiran kita jernih. Khususnya di sholat subuh itu lebih banyak daripada sholat-sholat yang lain. Karena mereka bangun subuh, sholat qiyamul lail, ada yang setelah itu kemudian dia sahur, setelah sahur dia baca Al-Quran menunggu waktu sholat subuh. Sedangkan ketika orang tidak berpuasa, itu mereka lelap tidurnya, tidak qiyamul lail, tidak ada sahur yang mengantar dia untuk menunggu waktu sholat subuh. Sehingga terkadang terbangun pas azan subuh, terbangun ketika sudah qamat, terkadang terbangun setelah sholat subuh. Nah, ini pentingnya puasa. Hikmah diwajibkannya puasa ini Bapak Ibu sekalian, memberikan kepada kita tertib dalam beribadah. Nah, kemudian yang terakhir dari poin ini adalah menstabilisasi kesehatan. Karena dengan puasa kita menjaga pola makan kita, ya, pola makan kita. Iya. Mungkin saya jelaskan, kita masuk saja mungkin pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya lanjutkan aja. Azan dulu, ya boleh. Kita biasanya di Sudan begitu juga. Azan dulu, tidak ada sholat sunnahnya. Ya, tidak ada sholat sunnahnya. Jadi kalau ada kajian seperti ini, azan, setelah itu kita lanjutkan, dan setelah waktu sholat tiba kita qomat, selesai. Potong. Tanggal 29 bulan Sya'ban kita pergi melihat hilal. Sebelum maghrib kita sudah ke sana. Jam-jam 5 lah. Ya, kita melihat hilal. Sekarang dengan teropong, ya. Baik, tanggal 29. Jangan tunggu sampai tanggal 30. Ya, karena tidak ada tanggal 31. Tanggal 29 bulan Sya'ban kita mau menyaksikan masuknya 1 Ramadan. Baik. Kemudian setelah kira-kira sudah sempurna waktunya, kelihatan. Kalau kelihatan, apa yang dilakukan? Kelihatan hilal, Pak, Ibu. Apa yang dilakukan besok? Puasa. Besok 1 Ramadan. Berarti Sya'ban berapa hari? 29 hari saja. 29. Yang kedua, di tanggal 29 Sya'ban itu kita mau menyaksikan hilal karena mendung atau dengan kondisi yang lain, sehingga benar-benar tidak kelihatan hilal, ya. Pas sempurna waktunya, sudah tengah malam, kita tidak bisa lagi mau melihat hilal, sudah jelas bahwa tidak kelihatan hilal, maka besok belum puasa, dan tidak boleh puasa sunnah. Siapa yang boleh puasa sunnah? Yang terbiasa puasa sunnah. Itu pun kalau bertepatan waktu puasa sunnah, ya, Senin dan Kamis misalnya, atau puasa qada yang masih ada qadanya juga masih dibolehkan, atau ada nazarnya, maka silahkan diselesaikan. Tapi yang tidak ada, tidak boleh. Nah, maka kita masuk di tahap kedua, cukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh atau dilakukan juga di masuknya Idul Fitri. Baik. Siapa yang melihat hilal? Siapa saja boleh. Tapi di sini ada penjelasannya. Yang pertama adalah kalau syaratnya dulu. Yang pertama yang perlu kita ketahui, siapa yang melihat hilal, yang pertama dia adalah muslim, kemudian balik, berakal, sebagaimana syarat-syarat ibadah yang lainnya. Dia harus balik, berakal, ya, balik, muslim tentunya, orang kafir tidak diterima, walaupun dia adalah budak, ya, walaupun dia budak. Tapi kata ulama kita, kalau budak dia harus 2 orang, begitu juga dengan perempuan harus 2 orang. Tapi kalau laki-laki yang taat, adil,
itu boleh satu orang. Karena pernah Abdullah ibnu Umar melihat hilal dan dengan itu Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Ya. Baik. Kemudian pernah juga suatu saat seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, saya melihat hilal. Kata orang Arab ini, Arab Badui, saya melihat hilal ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, apakah anda atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Apakah anda bersaksi Allah Tuhan tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul dan utusannya? Mengatakan iya, saya bersaksi dengan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, fa'azim finnasi ya Bilal, umumkan besok puasa wahai Bilal. Ini seorang Arab Badui. Yang penting syaratnya tadi berarti apa? Dia adalah Muslim. Dia adalah Muslim. Dan Abdullah ibnu Umar juga pernah menyaksikan seperti itu. Kata Abdullah ibnu Umar, tara'an nasu al-hilal. Orang-orang menyaksikan hilal. Fa akhbartu Nabi SAW anni ra'aituhu. Lalu saya menyampaikan kepada Nabi, saya sudah lihat hilal itu. Fasoma, lalu Nabi puasa, wa amaran nas bisyam. Lalu Nabi SAW mengajak orang-orang untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddat Sya'ban salasin. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah berhari rayalah karena melihat hilal. Jika awal bulan samar-samar tidak kelihatan, maka genapkanlah bulan Sya'ban hingga 30 hari. Ini cara menetapkan Ramadan. Ya. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya, ada di belakang. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya terkait masalah puasa. Bagaimana kalau misalnya ada beberapa bulan-bulan Ramadan dari beberapa tahun yang lalu yang mungkin saya lupa untuk membayar. Apakah dengan puasa Senin Kamis saya bisa meniatkan di situ atau tidak? Kasih. Iya, tahun yang lalu ada beberapa hari, anggaplah 7 hari. Anggaplah 7 hari karena haid atau sakit atau safar, kemudian tidak berpuasa. Bagaimana cara membayarnya? Yang pertama, sunnahnya disegerakan. Ya. Yang kedua, boleh berurut setiap hari, boleh terserah kita. Hari ini tidak, hari besok berpuasa. Boleh di bulan apa saja. Dan paling bagus seperti tadi, boleh nggak saya puasa di hari Senin dan Kamis? Itu sangat boleh dan sangat dianjurkan oleh ulama kita. Maka kita mendapatkan dua keutamaan. Tapi tidak boleh menggabungkan dengan dua niat. Karena yang satu sunnah, yang satu wajib. Qada itu wajib. Bapak Ibu sekalian, menggabungkan dua niat selama itu hukumnya sama, itu boleh. Ya, anggaplah selesai kita kita baru masuk ke masjid, kemudian sudah azan, maka itu boleh kita gabungkan dua niat dengan satu sholat, yaitu tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah, bahkan 3, yaitu sholat wudhu. Ya, sebagaimana yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah, sholat wudhu. Nah, maka boleh dengan puasa qadanya itu lebih utama dibayar setiap hari dan Kamis, maka kita terbayar qadanya dan mendapatkan keutamaan hari Senin Kamisnya. Iya. Nah, Mungkin maksudnya juga kalau ada beberapa tahun dan dia lupa jumlahnya berapa, begitu ya. Jadi wah, saya ini 5 tahun lalu kayaknya segini, tidak tahu berapa. iya. Baik. Kalau tidak ketahuan Allah a'lam itu.
Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah lama, selama apapun itu tetap dibayar. Ya, ada ulama yang mengatakan kalau bulan tahun ini, ya seperti ini, ada yang merinci. Saya baca satu buku. Kalau masih yang tahun lalu, maka kita bayar dengan qada puasa. Kemudian kalau sudah terlewat 2 tahun yang lalu, maka kita bayar qada, kemudian dengan fidyah. Begitu juga dengan 3 tahun yang lalu, kita qada ditambah fidyah, ya, tambah fidyah. Ada yang mengatakan dilipat, ya, setiap tahun berarti anggap 1 hari menjadi 2 hari, tetapi bayarannya fidyah, 1 qada 1 fidyah. Kalau 3 tahun berarti 1 qada 2 fidyah. Nah, ini pendapat Bapak Ibu sekalian, ini pendapat dari kaum muslimin. Baik. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan, ya, puasanya. Kalau Bapak Ibu sekalian ragu dan tetap mau membayar, lebih bagus kita ambil pendapat kita membayar fidyah, panggil saja 30 orang. Kalau 5 puasanya dan kita memanggil 30 orang, mau ragu 5 atau 10 atau 7 terbayar. Karena kita sudah memanggil orang 30 orang, dan 30 orang itu bisa membayar fidyah 30 hari. Kita panggil anak-anak yang di jalanan itu, Bapak Ibu, kita panggil ke rumah untuk makan, ya, maka itu insya Allah terbayar. Iya, terbayar. Untuk menghindari keraguan tadi, karena pasti tidak lebih dari 30 hari kan? Iya, tidak akan lebih dari 30. Seragu apapun tidak akan lebih dari 30 hari. Panggil anak-anak 30 hari, 30 orang. Kalau tidak dapat 30 orang, bagaimana? Orang yang sama boleh dilakukan hari ini 5 orang, besok 5 orang itu panggil lagi, besok 5 orang itu dipanggil lagi, sampai cukup terhitung 30 kali. Nah, Tapi tetap puasa. tetap puasa, ya, tetap puasa. Allahu a'lam. Itu yang saya pilih, ya, tetap puasa. Nah, Baik, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian karena sudah masuk waktu Isya. Tapi sebelum kita tutup, ada kuis untuk 2 orang. Silakan Ustaz mungkin bisa memberi pertanyaan. Ini Syamil nanti dulu ya, kasih jamaah dulu. Kalau besok Syamil boleh, ya. Tapi kalau ada jamaah yang bisa jawab, Syamil boleh jawab kalau ada yang ya silakan Ustaz. Satu laki-laki atau perempuan Ustaz? iya. Berarti disuruh angkat tangan dulu. Siapa yang mau ditanya? Nah, itu dulu. Ini kan lebih luar biasa ini. Ya, siapa dulu yang mau ditanya? Atau ada Syamil yang mau ditanya? Syamil boleh. Iya. Kan kemarin sudah biasa, pertanyaannya dulu baru angkat tangan. Sekarang kemarin sudah menjawab, ada lagi nih, nanti kasih yang lain. nah, itu tergantung panitia. Ya. Siapa ya dulu yang mau ditanya? Berarti yang belum ini ya? Iya. Nggak ada yang siap ditanya. Angkat tangan aja. Coba siapa yang siap ditanya? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Nah, itu ada dari Ya. Syamil. Yang mana? Oke, ini ya. Baik, langsung saya tanya. Sebutkan rukun puasa. Kasih. Rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada 2. Yang pertama menahan dan yang kedua niat. Oke, kan mudah. Kalau saya tanya dulu, wah, banyak yang angkat tangan. Ya, dari laki-laki. Oke, dari laki-laki siapa yang mau ditanya? Ya, bapak-bapak, siapa yang mau ditanya? Nah ini, insya Allah hadiahnya umroh. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan hukum puasa. Kasih. Hukum puasa Ramadan. Hukum. Selamat. Ya.
Hukumnya. Kerja kelompok kayaknya. Hadiahnya dibagi-bagi. Hukum. Dia cara Masya Allah. Ya. Yang luar biasa. Wajib. Ya. Dikasih aja. Kasih hadiah. Itulah kalau mencatatnya, kalau bapak-bapak ibu-ibu jangan mau kalah ya. Bawa catatan, kemudian serius. Besok pertanyaannya mungkin disuruh baca catatannya. Iya. Siapa yang paling lengkap tanpa ditanya langsung dikasih hadiah. Itu. Baik. Barakallahu. Saya cukup senang.